Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik bersama, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Menderita. Siapa yang suka menderita, saudara? Siapa yang mengharapkan penderitaan itu datang dalam hidup saudara? Kalau saya dan saudara masih normal, ya kita maunya tidak menderita, saudara. Tetapi ternyata penderitaan itu menjadi bagian saya dan saudara sebagai manusia yang saat ini masih diberi hidup. Stephen, have you ever been suffer in your life? Yeah. Have you ever asked yourself, why am I suffer? Well, that question is asked by people who does not want to look at the Bible, who does not want to read inside what is in the Bible, but they selfishly just looking at themselves. Why do I suffer? Isn't it God is good? So people who does not want to read and understand God's word and God's plan of salvation for man, he will exalt himself and then blaming God that God caused the suffering. Tidakkah seringkali saya dan saudara juga bisa mengarah ke situ? Tuhan, saya katanya orang Kristen. Bukannya orang Kristen itu tidak akan pernah menderita. Saudara yakin nggak waktu saudara mungkin masih muda, masih remaja, saudara pernah mengakibatkan orang lain menderita dengan tindakan saudara? Mungkin kita tidak sadari, saudara. Tapi dengan attitude saya dan saudara, kita memberikan satu kontribusi kepada dunia ini untuk membuat manusia lain tambah menderita dengan perbuatan yang seharusnya saya dan saudara tidak berbuat. Itu bisa terjadi secara langsung, tapi itu bisa secara sedikit demi sedikit. Kita sedikit demi sedikit tidak jujur di dalam kehidupan ini, kita sedikit demi sedikit membuat dunia ini tambah rusak, saudara. Saya dan saudara menjadi kontribusi suffering, penderitaan. Itu hanya satu contoh yang kecil. Ada juga suffering dari hal-hal yang lain, saudara. Tetapi yang indah firman Tuhan, jikalau saudara ingat beberapa waktu yang lalu Pak Andi sudah membawakan bagaimana kita diberikan contoh melalui Ayub dan juga nabi-nabi Tuhan. Mereka menderita, tetapi oleh firman Tuhan dikatakan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Karena mereka tahu mereka menderita bukan untuk dirinya sendiri. Mereka menderita karena ingin melayani Tuhan. Mereka menderita karena ingin setia dan bertemu dengan Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Sehingga mereka tidak meninggalkan imannya di dalam penderitaannya, saudara. Apakah saya dan saudara mau mencontoh dari Ayub dan dari nabi-nabi Tuhan yang disiksa, tetapi oleh firman Tuhan dikatakan orang tersebut mengerti mengapa mereka bertahan di dalam penderitaannya dan mati di dalam penderitaannya, tidak menyangkali imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka saat ini berbahagia. Maukah saya dan saudara berbahagia pada akhirnya dan bertemu dengan Tuhan Yesus? Bila saya dan saudara, jikalau kita saat ini sedang di dalam keadaan apa yang disebut derita, saudara, firman Tuhan berkata, berdoalah, berdoalah. James, have you ever suffered in your life? Just to be short, the Bible gives us command to pray. Few days ago, I met a customer. Well, that wasn't really suffering, just something that he did not like. And then he told me a short story, and then after that, just cussing all the way back to
his car and then still driving, open up the window and then screaming bad words to what he did not like. Saudara, seringkali daging kita responnya kalau saya dan saudara menderita bukan berdoa, bukan datang kepada Tuhan Yesus. Isn't it? Ya. Kita mencari jalan lain terlebih dahulu. Dan seharusnya saya dan saudara, sebelum kita bertindak lebih lanjut, kita diperintahkan untuk berdoa. Dan jikalau ada, dikatakan di situ apa saudara? Dikatakan yang bergembira, biarlah ia mengundang teman-temannya dan membeli bir dan barbecue dan mabuk bersama. Apa demikian saudara? Tidak saudara. Tetapi adakah orang Kristen yang melakukan demikian? Oh, aku hari ini diberkati dengan paycheck ekstra, bonus. Panggil teman-teman, yo let's have party, barbecue, get a lot of beer, get drunk. Bukan saudara. Jikalau saya dan saudara bergembira, firman Tuhan berkata apa? Untuk apa saudara? Baiklah ia nyanyi pujian yang membesarkan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Jika saudara ada sedikit lembaran yang ada ABC-nya, itu hanya saya mencoba menolong saudara untuk lebih bisa mengikuti apa yang menjadi bagian yang kita baca, saudara. Jadi kalau saya dan saudara bergembira, bukan pergi ke kasino. Ada saudara, kita yang bergembira kan kita dapat bonus ini akhir tahun, yuk kita ke kasino, yuk kita ke tempat lain saudara. Melupakan Tuhan sebagai orang Kristen. Tetapi saat ini melalui Yakobus kita diingatkan untuk apa saudara? Menyanyi puji-pujian. If you are happy, if you are merry, if you are cheerful, maybe you will receive the year-end bonus. Don't go to casino. Don't call your friend and then have a drinking party. But what James said, sing psalms, sing a song of praise, praising the Lord. That is very practical for me and for you, and that is very commendable for His people. Sehingga kalau kita lanjutkan saudara, adakah yang sakit? Adakah yang sakit? Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, kalau ada seorang di antara kamu sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Wow, ada orang yang berkata, ini bukan gereja saya mengajarkan demikian, ini kan pengajaran karismatik, ini kan pengajaran Pentakosta. Betul saudara? Apakah gereja yang mempraktekkan demikian mengajarkan pengajaran yang lain? Atau gereja yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Kalau kita bicara untuk menjadi pelaku firman Tuhan, disinilah kita sebetulnya diingatkan. Kalau ada yang sakit, James berkata kepada jemaat Kristen saat itu agar dia memanggil para penatua dan mengoleskan minyak dan berdoa, saudara. Minyak di dalam Alkitab menggambarkan simbol Roh Kudus yang memang bisa bekerja dan memberikan kesembuhan. Tetapi minyak juga diberikan satu bagian sebagai obat, saudara. Ada orang yang sakit kemudian oleh si Samaria itu diolesi minyak dan agar orang itu sembuh, saudara. Sebetulnya bukan obat dan bukan bentuk pengolesan yang menyembuhkan manusia, tetapi sebetulnya Tuhan sendiri. Tapi mungkinkah itu cara yang Tuhan akan berikan kepada jemaat Kristen saat itu? Tetapi itu yang diperintahkan untuk dilakukan oleh jemaat Kristen saat itu. Jadi kita tidak akan bisa mengabuse untuk mengoleskan minyak, bahkan menjual holy oil, tidak ada saudara. Saudara tidak perlu mencari holy oil untuk menyembuhkan sakit saudara. Saudara tidak perlu mencari pesanan dari Israel, karena saya pernah mendengar cerita langsung yang pernah ke Israel beberapa tahun, sudah 10 tahun mungkin lebih, saudara. Mereka dari Israel, kemudian mereka membawa botolan air, dibotolin di aqua, kemudian dijual, saudara. This is holy water from Israel. Biarlah kita menjadi dewasa, kita tidak mengikuti hal-hal yang duniawi, manusiawi dan karnal yang demikian,
Karena hal-hal demikian tidak memberikan kekudusan. Yang kudus itu adalah Yesus yang sudah menguduskan hati saya dan hati saudara, yang harus membuat hidup kita kudus, saudara. Jadi bukan hal-hal yang lahiriah yang demikian itu. Dan kalau kita perhatikan, siapa yang berdoa untuk yang sakit, saudara? Yang sakit? Penatua. Tapi seringkali kalau ada orang yang berdoa kepada yang sakit dan yang sakit tidak sembuh, orang yang berdoa itu berkata, kamu pasti tidak beriman. Kebalik kan? Justru menyalahkan yang sakit tidak beriman. Sebetulnya yang bertanggung jawab adalah orang yang mendoakan. Kalau saudara baca dengan baik-baik di situ, saudara, siapa yang mendoakan? Yang memanggil penatua adalah yang sakit. Yang mendoakan adalah yang sakit. Bukan. Yang mendoakan adalah penatua. Dan doa yang lahir dari iman penatua itu akan menyembuhkan yang sakit, saudara. Kalau yang sakit itu tidak sembuh, bukan salahnya orang yang didoakan, saudara, tetapi mungkin salahnya yang mendoakan sebelum dibalik, saudara. Sebelum dibalik. Oh, Pak Titus saya doakan, Pak Titus tidak sakit, tidak sembuh dari sakitnya. Pasti Pak Titus tidak punya iman, saudara. Itu dibalik. Kalau saudara perhatikan baik-baik di sini sebetulnya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka penatua itu mendoakan yang sakit dan serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Jadi kembali yang menyembuhkan itu akan hal-hal tersebut, bukan penatua itu, bukan orang yang mengoleskan minyak, tetapi Tuhan sendiri nantinya akan menyembuhkan. Kalau tidak, saudara-saudara akan keluar, saya olesin minyak oleh Pak Titus, kemudian Pak Titus sembuh, kemudian saya akan buka healing ministry by Jusika. Bahaya. Bahaya. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Tuhan bisa memakai minyak, dan Tuhan memakai orang yang mendoakan. So James here, the next one, we read that, is anyone among you sick? What you need to do? Call the elders of the church, and then let them pray over you, the sick person, and anoint you with oil in the name of the Lord. So, but oftentimes when we get sick, we don't want to call the pastor, we don't want to tell the people in the church. Oh, this morning, by the way, Iwan called me that he got sick. So he is not here today. If you can help to take care of the things that he usually done. So, saudara, seringkali saya dan saudara kalau sakit tambah parah kita tidak mau untuk didoakan, justru menyendiri. Ada yang ketakutan, saudara, justru kalau ketahuan sakit nanti, oh, orang pasti pikiran saya ngapain, saudara. Bukan demikian. Kalau kita sakit, firman Tuhan berkata, panggil penatua, telepon mereka agar mereka datang mendoakan, mungkin mengoleskan dengan oil di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri yang akan menyembuhkan. Bukan hal-hal yang lahiriah yang akan menjadi praktek dari sebuah gereja. Dan kalau tidak sembuh, saudara, bagian saya dan bagian saudara adalah untuk mendoakan. Dan kesembuhan itu tidak ada di tangan seorang manusia yang mendoakan, tapi manusia bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan dan menyembuhkan. Sehingga saudara tidak akan menjadi orang yang mencari faith healer. Tidak ada faith healer dalam tubuh manusia. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. So who heals? Not the faith healer, but the Jehovah Rapha. Jesus is the healer. So you won't find a real healing that comes from the people. God can use the people to pray and anoint them with the oil, but the real healer is Jesus Christ, God Himself. So don't get attracted by the show on the TV, by the show on the radio, that there is a faith healer. Read the context clearly, just follow what is in the Bible. So we will not lift up the name of the people, but God who heals. Kemudian kita boleh lanjutkan, saudara, karena ini semua ada praktikal. Ayat berikutnya, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan
dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Mungkin saudara akan bertanya, saya tidak punya iman yang seperti itu. Doa saudara, itu bukan urusan saudara, tapi urusan saudara adalah mau mendoakan dengan sungguh. Urusan saudara mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Karena seringkali doa ini terhalang karena saya dan saudara tetap mau berbuat dosa. Dan doa kita tidak didengar oleh Tuhan karena kita dari hari ke hari tidak mau melepaskan dosa yang kita simpan, yang kita pendam. Sedangkan Tuhan mau memakai saya dan Tuhan memakai saudara. Jikalau saudara tahu, saudara tidak akan didengarnya karena saudara bukannya tidak beriman, tetapi karena saudara tahu saudara saat ini menyimpan dosa. Serahkan itu kepada Yesus, saudara. Bukan iman saudara, tapi kemauan saudara yang tahu siapa Yesus yang bisa menyembuhkan, itu adalah sebetulnya iman saudara. Yang saudara mau minta di dalam nama Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang yang sakit dan menanggalkan dosa-dosa saudara, agar tidak menjadi penghalang dari doa-doa kita semua. So James, the next one we read, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sin, he will be forgiven. So what will save the sick and cause the Lord to raise the sick up? The prayer of faith. Well, you might say, oh, I don't have that kind of faith. Pray anyway. Pray with your willing heart, with your earnest heart to the Lord. But sometimes the problem of hindering prayer is that we want to keep our sin for a long time because again, sin is sweet sometimes. Sin is enjoyable, but at the end will bring death. So pray anyway, like what James commanded us to do. Then who pray for the sick and whose faith that heals the sick? Again, it's not the sick person, because the prayer of us that will heal the sick. How if it does not heal the sick? We pray anyway, with an honest heart to God. God, I want to pray for my friend, for my family, for this person, that you may heal him, Lord, according to your will, for your glory. So you don't have to argue about yourself. But what we need to see in ourselves, do we live in sin every day that will hinder our sins? That what we must give it back to the Lord. Confess it. And then, will the sick person be forgiven if he has committed sins when the Lord heals and raises him up? That's what the word said. Yes. Again, if I pray for you, then I will not ask you if you did not get healed. Let's say, James, what kind of sin that you still committed? That is against what is in here. We pray for the healing and the forgiveness of the sin of the sick. We don't need to ask what kind of sin. God knows. But we like to file the sin of somebody that someday maybe we will try to use as a weapon to torture that person. That's evil. When Jesus forgives us, he forgets our sin. So what we need to do, we pray for the sick, and we pray that God will forgive that sick person. Because we know in the gospel there are sickness causes by sins, but there are also sickness that does not caused by the sins. If you want to put it down, you can look at Mark chapter 2, John chapter 5. Those sickness causes because of sins, but in John 9, there is a sickness that does not cause by the sin of that person. So we must be very careful not to judge the person, but we must be very careful, want to pray for the sick person. So let's get it clear. Sehingga saudara biasa dan saudara di-encourage. Kalau orang yang saudara doakan tidak sembuh, jangan tanya-tanya, jangan punya pikiran pasti masih menyimpan dosa, tidak. Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus melupakan apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Intinya,
yang diampuni biarlah meninggalkan dosa-dosanya. Sehingga jika ada orang yang kembali mendoakan saudara dan saudara sembuh, berkata, oh pasti doanya Pak Titus itu masih banyak sekali. Tidak alkitabiah. Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengampuni, Tuhan tidak mengingat lagi. Tuhan memberikan masa depan yang baru. Dan Pak Titus yang sudah diampuni, dia akan menatap ke depan bersama Yesus. Tidak akan kembali mengorek-ngorek hal yang lama. Yang lalu sudah lalu, yang baru ada di dalam Yesus Kristus, saudara. Amin, saudara. Sehingga kita boleh lanjutkan kembali. Kita diberikan contoh, saudara. Untuk berikutnya 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mungkinkah saya dan saudara sakit karena kita saling menyakiti? Ataukah sakit itu mengakibatkan akhirnya secara badani juga stres, membuat darah tinggi saudara naik karena kita saling menyakiti? Atau relasi kita yang sakit, saudara? Kita tidak saling membangun tetapi justru saling menjatuhkan. So what causes people sick? Sometimes we want to hurt each other. That can make us sick. Then your blood pressure is going to go up, get you sick. But sometimes we have a sick relationship too, within the family or within the friendship. But here we have a command from James that what we need to do. What we need to do if we have that thing. How to heal the broken relationship. Do we need to blame each other still? Gossiping one another still? It's going to get it worse. Confess your trespasses to one another. Don't spreading negative words or bitter words to one another even more. Stop that. That will cause the broken relationship already getting worse. Sehingga kembali, saudara, kalau kita mengingat pelayanan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi saya dan bagi saudara, Dia merestorasi kembali agar saya dan saudara mempunyai satu hubungan intimasi dengan Allah Bapa di surga. Itu seharusnya yang menjadi satu patron di dalam kita melayani, di dalam kita menjadi orang Kristen. So the pattern that Jesus gave to us, James, is to heal the person. He came to heal us so that we may have a intimate relationship with God the Father in heaven. Not tearing down each other, not gossiping down each other, not punching down each other. That is not the sample that Jesus gave to me and to you and to us Christians. But those are being practiced right now in the churches around the world. That must be stopped. In the Christian family must be stopped. So what heals our relationship, what heals our sickness, that I and you must confess our trespasses to one another. Kita tidak mengakui dosa kita kepada satu dengan yang lain karena satu yang lain tidak bisa mengampuni dosa kita. Kita mengakui dosa kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita mengakui kesalahan kita kepada satu dan yang lain. Dan kita minta ampun akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. So, who is righteous then? If only the righteous that God will hear. Will you say, James, oh, I'm not righteous. Look at my life, Look at my life. Siapa orang benar? Pak Titus akan bertanya, look at hidup saya tidak benar. Saya marah-marah, saya emosi, saudara. Kalau saudara lihat kembali sebetulnya, who is the righteous? The one who is in Jesus Christ. He who knew no sin to be made sin for us, that God will give us His righteousness through our faith. So our righteousness will come through the faith in Jesus Christ. And who is the righteous? The believers. Siapa orang yang benar yang akan didengar doanya? Orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga saudara tidak akan lagi melihat, oh pasti yang didengar doanya pasti si pendeta, pasti si hamba Tuhan, pasti si penatua. Belum tentu saudara. Kalau mereka tidak ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa mereka juga tidak akan didengar. Doa yang didengar adalah doa oleh orang yang sudah dibenarkan di dalam penebusan Yesus Kristus. Dan jikalau itu saudara, kembali berdoalah sebagai orang yang sudah dibenarkan. So pray, because you are the righteous one in Jesus Christ, not in your own works, in Jesus Christ. Nah, kembali saudara, kita boleh lanjutkan. Kemudian kita diberikan contoh tentang Elia. Then James give us example from Elijah. Is he a super holy man? Not what the Bible said. No, he was not super holy man. The Bible said that, Elijah was a man with a nature like ours. He had weaknesses. He was afraid to be killed as the prophet of God. He ran away and then he cried to God. So we are having many weaknesses too. But we are to pray fervently. We are to pray earnestly. We are to pray seriously. And then if Pak Andi mentioned about John Renover, the one who from Australia, Harry Renover, Pak Andi said that he prayed kneeling down. That's what Elijah did. He knows how to pray seriously. It's not like when you cook a instant noodle on the microwave. But he really knows how to pray with a real heart, with a real humble heart, with a real serious thing, not just a pattern. Oh, well, I just need to pray, I'll just pray. Say goodbye, Jesus, thank you, Jesus. But your heart is actually far from that word. Make it meaningful, what you said to God. That is the reflection of your life. So that's what, when Elijah prayed, then there is no rain. Rain come back. So we need to learn. We are given example through Elijah how to really pray. Sometimes our posture will help us. But some people don't need to have that kind of attitude with their heart, laying down on the bed because of this sickness. That's the wholehearted prayer. Just do it with wholeheartedly. So then, verse 19. Di situ dikatakan, saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Saudara pernah melihat orang yang dulunya hidup di dalam Tuhan Yesus, begitu rajin melayani, tetapi hidupnya saat ini jauh daripada kebenaran yang dia telah terima? Pernah lihat saudara? Mungkin banyak sebetulnya kalau kita mau mengaku saat ini. Orang yang pada masa mudanya atau pada masa lalunya hidup begitu giat bagi Tuhan, tetapi saat ini karena kepahitan hidupnya, karena alasan untuk kepuasan dagingnya, dia meninggalkan apa yang dia sudah ketahui. Saya yakin itu ada di sekitar kita, di keluarga, di kerjaan, di luar sana. So James, if you met a person who used to be so serving in the ministry of Jesus Christ, and then now you saw him or her just, walking away according to the world, what the Bible give us instruction to do, so that we are to bring the message of repentance, of restoration to that person. So our ministry is to bring the message of God, that the person will repent and get restored in the love of Jesus Christ. And then, that is my part, that is your part. Not to, just pushing that person, go to deeper sins. Get away from here. Once you were here, now you left. Get away, go to hell.
Not like that. But we must pray for that person who must bring the message of God, that that person will repent. Saya kembali saudara, bila jikalau saya dan saudara diberikan mata untuk melihat orang yang dulunya ada dalam Tuhan Yesus Kristus dan saat ini hidup di dalam kebenarannya sendiri, doakan orang itu. Mintalah kepada Tuhan untuk diberikan kesempatan berbicara agar orang itu kembali kepada Tuhan Yesus. Dan disinilah Yakobus menutup suratnya. Dan surat ini belum selesai. Dan surat ini bersambung kepada kehidupan saya dan kepada kehidupan saudara, untuk kita boleh dipakai Tuhan menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Biarlah Engkau yang boleh memberikan berkat-Mu melalui firman-Mu, sehingga ini juga boleh menjadi bagian yang kami lakukan Tuhan. Kau berkati kehidupan jemaat-Mu di kedua tempat ini, terutama kami boleh mempersiapkan Thanksgiving di hari Kamis nanti. Kau berikan hati yang boleh mengucap syukur. Kau juga boleh berikan kekuatan untuk kami juga boleh melalui segala kelemahan kami. Kau boleh berkati Pak Andi, Ibu Andi yang Tuhan tempatkan di kedua jemaat-Mu. Anugerahkan anugerah yang perlu untuk mereka mengembalakan kedua jemaat-Mu Tuhan. Dan kami semua Tuhan juga kuatkan. Yang sakit, yang lemah, yang bergumul Tuhan tahu Tuhan jamah. Kami yang bergumul dengan status, kuatkan Tuhan, berikan jalan keluar tetap. Dan bila saat ini juga kami boleh berdoa untuk orang tua kami yang ada di tengah-tengah kami, maupun ada yang di Indonesia dan jauh di tempat lain, Tuhan boleh beserta dengan mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, jika mereka sakit juga Tuhan boleh sembuhkan. Kami juga boleh berdoa untuk bangsa negara Indonesia juga Tuhan. Tetap kasihani, berikan kesempatan anak-anak-Mu juga boleh bangkit dan menjadi berkat di sana. Dan demikian juga untuk bangsa besar Amerika ini, tetap Tuhan. Biarlah terang-Mu juga boleh menyala melalui gereja-gereja-Mu, agar bangsa Amerika ini boleh melihat kembali kebenaran-Mu dan bertobat Tuhan. Tolong Bapa, dan mereka saat ini yang terkena musibah bencana alam di Filipina juga, biarlah Tuhan kuatkan, Tuhan kirimkan bantuan melalui anak-anak-Mu juga. Terima kasih Bapa, dan dalam saat ini kami boleh berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucap syukur saudara dengan menyanyi di malam sunyi. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Lah bumi mendengar nyanyian yang kudus, tetap malaikat menembus angkasa yang gelap, membawa kidung damainya di bumi yang benar. Tiapnya dikembangkannya di atas yang sendu, kancah dosa terdengar nyanyian yang kudus, tetapi dosa pun tetap melanda dunia, menyangkal kidung kabar baik sekian lamanya. Hai insan, buka hatimu, mengapa harus
Kita berdoa untuk ucapan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih sungguh kami tetap boleh mengucap syukur kepada-Mu lagi Tuhan. Tak kalah kami juga boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di situ kami mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, semuanya Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih. Dan biarlah sedikit ini Tuhan kami berikan persembahan hanya untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang boleh memberi dengan syukur. Amin. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Kita akan menyanyi Hai mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malah bernyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, pahlawan besar. Hati saya penuh sukacita, saudara, biarlah saudara penuh sukacita. Hari Kamis ada waktu saudara bersama dengan kita semua untuk mengucap syukur. Biarlah itu menjadi kekuatan untuk kita juga menyambut Natal yang sudah di muka kita. Saudara pulang dalam sukacita, saudara pulang menerima berkat, menjadi berkat. Maka kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus dengan kekuatan, kiranya menyertai saudara di dalam pergumulan saudara, kesaksian saudara, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, bersaat teduh, mengucap syukur sambil mempersiapkan diri, menghibur